benar-benar dimiliki oleh rakyat. Dan saya tidak hanya omdo, Pak. Ini mohon maaf. Jadi di dalam YSN saya menempatkan dari pembina, pengurus, pengawas yang di Undang-Undang Badan Usaha adalah organ yayasan. Dan pembina, pengurus, pengawas ini semuanya dari masyarakat. Lalu betul, Pak. Dan kemarin saya juga baru saja menandatangani untuk PT SNB atau PT Surya Nuswantara Wilwatikta. Itu adalah anak daripada Yayasan Surya Nuswantara untuk pengakomodiran badan-badan usaha tingkatan nasional. Untuk tingkatan daerah kan sudah ada CV, Pak. CV tingkatan kabupaten. Kalau Lamongan kayaknya belum berdiri CV ya, Pak. Belum ya. Jadi saya minta nanti untuk segera mendirikan CV untuk tingkatan kabupaten Lamongan. Karena di beberapa kabupaten di Jawa Timur yang lainnya sudah berdiri, Pak, kayak Tuban, Bojonegoro, Magetan, Madiun dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisa mengakomodir program-program SELA maupun nantinya di program utama YSN. Kenapa kok saya mendirikannya bukan hanya yayasan, tapi saya mendirikan PT, mendirikan CV, karena saya mendirikan YSN ini kan nggak main-main, Pak. Dari awal pendirian YSN, saya mendirikan YSN ini di dalam konkret sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tapi sayangnya orang yang masuk ke YSN ini, dan mudah-mudahan tidak Lamongan ya Pak, itu menganggap bahwa pendirian YSN ini adalah main-main. Sayangnya di situ dianggap guyon, dianggap hanya angin lalu. Iya, dianggap abal-abal, padahal masuk. Gitu, masuk ke YSN tapi nganggapnya tetap abal-abal. Terbukti apa? Yang masuk ke YSN ini masih takut-takut, masih malu-malu. Saya sendiri sampai bingung, apa sih sebenarnya yang ditakutkan? Apa sih yang sebenarnya diisini atau dimaluin dari YSN? Kalau ditakutkan, wong kita itu resmi loh, Pak. Saya jalur hukum undang-undang badan usaha saya jalani semua. Dari mulai perizinan pembentukan yayasan, terbitnya SK Kemenkumham dari Jakarta, dari mulai atribut YSN sampai bendera YSN sampai badan usaha YSN sampai nama-nama di dalam YSN yang masuk di dalam include di dalam YSN itu saya hak patenkan atau saya hakikan. Haki adalah hak kreativitas intelektual Indonesia di Dirjen AHU Jakarta. Bahkan bendera kita pun sudah saya daftarkan di Haki. Gitu. Atribut YSN sampai gambar Garuda Mas, Pasupati, Tikus Piti Noto Baris itu sudah saya hakikan semuanya di Dirjen AHU Jakarta. Kalau kita sudah seperti itu, terus yang ditakutkan apa? Kalau kita itu malah delik-delikan, seakan-akan takut dengan bayangan kita sendiri, ya malah dianggap organisasi terlarang, Pak. Karena orang lain kan belum tentu mengenal kita. Betul nggak itu? Nek biak yo biak sisa. Makanya dari awal saya bilang, yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Karep saya itu yo nek mlebu di sini biak sisa. Wong kita di jalur hukum yang ada. Dan nyuwun pangapunten. Apakah pernah saya tanya ke jenengan, kalau jenengan selalu mengikuti perkembangan YSN, ini yang saya apali bapaknya itu saya sering ketemu bapaknya itu. Pak Tarvin. Iya, iya sering ketemu gitu loh. Walaupun saya nggak tahu namanya, pokoknya sering ketemu ya Pak ya. Iya, iya. Iya, karena bapaknya kayaknya mudah diapalin. Pangapunten nggih Pak nggih. Itu tadi di dalam pendirian YSN saya memvalidkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kalau jenengan ngikuti dari perkembangan awal dari mulai pendirian YSN sampai sekarang, saya tanya, apakah ada satupun rujukan saya, baik lesan maupun tertulis, yang sifatnya bersifat negatif? Seperti saya ngajak-ngajak, ayo anarki, ayo makar, ayo ini, apakah ada? Tidak. Kegiatan konkret yang bisa dilihat oleh semuanya, saya anggap kita tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum negara, tidak melanggar hukum masyarakat. Apakah yang namanya upacara 17 Agustus, peringatan 17 Agustus itu melanggar? Apakah GSBN atau gelar seni budaya Nusantara yang kita tampilkan tiap tahun, budaya-budaya dari tiap kabupaten itu melanggar?
Kemudian apakah doa lintas agama yang nanti rencana tanggal 2 Desember kita ciptakan kerukunan antar umat beragama dengan berdoa bersama. Apakah itu sesuatu yang negatif? Itu. Jadi alhamdulillah, bismillah, dan mudah-mudahan seterusnya saya selalu merujukkan ke hal-hal yang positif. Tidak ada satupun insya Allah yang saya rujukan baik lisan maupun tertulis yang sifatnya adalah negatif, yang merongrong dari kedaulatan Republik Indonesia. Justru saya selalu mendorong bagaimana persatuan dan kerukunan antar umat, kerukunan antar manusia itu bisa terjaga. Dan alhamdulillah Pak, saya sangat bersyukur sekali Gusti Allah begitu murahnya kalau saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Karena dengan adanya YSN, saya jadi punya saudara satu Indonesia, yang sebelumnya saya tidak pernah membayangkan kenal dengan mereka. Mungkin jenengan bisa tanya dengan bapak-bapak ini, Pak Sigit, Pak Budi, Mas Yudi yang dari Bali. Mungkin kalau nggak ada YSN, Pak Sigit dan Pak Budi mungkin nggak saling kenal Pak. Karena udah beda wilayah, ini Magetan, ini Solo, kan gitu. Yang jauh mungkin dari Bali dengan Pak Pujo yang dari Blora mungkin nggak saling kenal, kan gitu. Tapi dengan adanya YSN kita jadi seperti saudara, benar-benar seperti saudara. Jadi ini saya juga merujukan untuk warga Lamongan untuk bisa seperti itu. Dan kalau jenengan lihat nanti di 2 Desember bagaimana ketemu dengan orang Papua, orang Toraja, Sulawesi, orang Papua Barat, orang Kalimantan, orang Maluku dan lain sebagainya, mereka nanti akan bersikap seperti saudara. Sebelumnya mungkin tidak terbayangkan kalau kita ternyata mempunyai saudara yang luar biasa. Ini satu hikmah terkecil yang ada terbentuknya YSN. Itu. Jadi dan saya lanjutkan kembali di dalam titik poin. Bagaimana? Kenapa kok saya selalu ngoyak untuk pengurus dan pengawas ini segera komplit? Karena apa? Karena 2017, Bismillah, Insya Allah kita minta doa panjenengan juga, kita bisa melaksanakan running program dengan dimulainya peletakan batu pertama untuk pendirian, perancangan dan perencanaan pendirian kantor pusat YSN skala nasional dan internasional. Dan kalau itu sudah ada, karena saya membatasi masyarakat secara umum masuk di YSN hanya pada saat terakhir kali peletakan batu pertama YSN, kantor pusat YSN. Nah kalau tidak komplit, siapa yang komplit Pak? Pasti akan komplit dan harus komplit. Karena apa? Di ART-nya YSN ini komplit 18 orang sampai desa, 9 pengawas, 9 pengurus. Itu masalahnya di situ. Lah yang mempeliti siapa? Pasti orang lain Pak. Profesionalisme. Dan kalau profesionalisme ini lebih banyak dari tikus piti, apa enggak tikus piti habis Pak? People company yang saya gadang-gadang, yang saya akan hibahkan ke masyarakat akan berantakan Pak. Beres betul. Itu. Yang akan rugi siapa? Jenengan Pak, bukan saya. Yang akan rugi adalah masyarakat kalau sampai pengurus dan pengawas ini tidak komplit sampai desa. Karena jelas masuknya mereka akan secara kapasitas. Yang jelas kan seperti itu. Dan pasti akan rebutan Pak. Pasti akan rebutan. Karena apa? Kantornya sudah jelas ada, akomodasinya jelas ada, sopo yang rebut ya Pak. Itu logika. Itu. Jadi mohon maaf. Bahkan sampai saya menggelar yang adanya sampling program utama yang nantinya akan saya laksanakan, insya Allah nanti setelah peletakan batu pertama kantor pusat. Sampling program utama sampai saya untuk mendorong tiap kabupaten, saya beri beberapa syarat. 1, bagi kabupaten yang sudah penuh pengurus dan pengawasnya. 2, bagi kabupaten yang aktif dan proaktif mengakomodir badan sela dari pusat. Badan sela dari pusat itu juga kepentingan siapa tuh Pak? Kepentingan jenengan. Hasilnya juga jenengan nikmati sendiri. Kan gitu. Mengakomodir SNO juga tanpa modal.
nantinya. Insya Allah bulan depan ya Om ya, SNO bisa diakomodir. Atau AMDK itu namanya, air minum dalam kemasan kayak seperti ini. Itu kan tiap kabupaten bisa mengakomodir tanpa modal Pak. Nanti langsung dikirim, cuman per bulan nanti ada akumulasi yang dikirimkan ke pusat. Karena kan untuk produksinya ini butuh biaya. Gitu. Tetapi ada space keuntungan 5.000 per karton untuk kabupaten. Ada hal yang tidak mungkin, sangat mungkin Pak. Nah sekarang 18 orang tingkatan desa, desa kuasai desa nih. 18 orang menguasai satu desanya bisa nggak Pak? Ada orang digawe wis nganggo gunaku wae, iki nggone yayasanku. Kan itu nggone masyarakat tuh ini. Ini dan lain sebagainya. Jenengan kuasai 1/4 seluruh penduduk Lamongan. Dia udah nggak bisa ngitung hadine Pak. Pangapunten ini kalau kita bicara bisnis. Dan itu buat siapa Pak? Buat jenengan Pak. Masuk. Itu. Jadi ada beberapa syarat untuk bisa menjadi sampling program utama. Sampling untuk mencapai program utama kita ada beberapa tahapan, yaitu adanya program badan sela, badan usaha sela, kemudian sampling program utama, kemudian mengacu di program utama setelah komplitnya 4 provinsi. Itu yaitu Bali, Jatim, Jateng, DIY. Kenapa kita luncurkan program dan program di dalam badan usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial yang lain kayak keagamaan, budaya dan lain sebagainya? Karena kita tunjukkan bahwa saya mendirikan yayasan ini bukan abal-abal, ada kegiatan positif dan nyata di dalam yayasan ini. Itu. Nah, sampling program utama adalah bisa diakomodir. Satu adalah bagi kabupaten yang sudah penuh pengurus dan pengawas. 2 bagi kabupaten yang sudah penuh pengurus dan pengawas dan mengakomodir proaktif dan aktif di dalam badan sela. Supaya apa? Program utama itu nanti bisa dijalankan kalau program sela mereka juga aktif, kan gitu. Nah, sampling program utama itu menjalankannya seperti program utama Pak, diakomodir sampai bisa untuk program-program yang diajukan dari desa, kecamatan, kabupaten. Itu bisa diakomodir seperti kita menjalankan program utama nanti. Makanya kita namakan sampling program utama. Jadi monggo Lamongan untuk segera berbenah diri. Kemarin saya lihat itu. Jadi kemudian yang kedua, kenapa saya mewajibkan pembelian PDH? Katanya mau dikasih seragam Pak. Tak dului pertanyaan ya Pak ya, daripada saya ditanya. Kenapa kok saya harus membeli seragam? Ini mohon maaf, yang saya akan berikan adalah seragam resmi YSN. Dan itu saya tidak melanggar janji dan komitmen saya sampai hari ini. Saya akan memberikan seragam resmi YSN manakala sudah komplit 4 provinsi, akan dikembalikan bersamaan dengan dana 100.000-nya, akomodasi ke launching dan diberikan seragam resmi YSN. Beres betul? Itu. Lah kenapa akhirnya saya memutuskan untuk setiap sampai desa, bukan hanya di 4 pilar tapi seluruh provinsi yang masuk di Indonesia, di YSN, itu untuk membeli PDH. Karena selama ini dalam kurun waktu hampir 2 tahun saya melihat bahwa warga YSN ini bukan semakin cinta pada YSN, tapi semakin luntur. Padahal saya mendirikan ini itu benar-benar murni adalah untuk panjenengan. 100.000 yang jenengan talangkan, yang jenengan pinjamkan, itu semata-mata hanya ingin saya adalah jenengan itu benar-benar merasa memiliki yayasan. Jenengan bisa nanti bicara ke depan bahwa YSN ini bisa ada karena saya itu jenengan. Dengan saya meminjami 100.000, maka YSN ini ada. Ini harapan saya Pak. Itu di hati jenengan harus ada rasa benar-benar memiliki yayasan ini. Yayasan ini memang duit jenengan Pak. Itu. Dan nantinya setelah masuk ke BIJ, di dalam proses badan usaha tingkatan diakui tingkatan nasional, itu harus masuk ke Bursa Efek Jakarta namanya. Makanya PT-nya akan dimasukkan ke situ bersama dengan yayasannya, penunjangnya, sebagai naungan atau induknya, masternya. Itu saham C yang memiliki adalah
seluruh tikus piti sampai desa. Jadi itu yang saya rujukkan kenapa harus membeli PBH, karena apa? Saya ingin semuanya ini benar-benar menyukai YSN. Nek rapat semuanya pakai seragam kan indah, Pak. Iya. Dan sudah tidak malu-malu dan tidak takut-takut lagi. Iya. Itu. Wes ora isen-isen nek pakai seragam YSN. Rapat pakai seragam YSN. Seperti ini PBH dimulai dipupuk rasa kecintaan supaya apa? Program yang nanti diluncurkan akan diperjuangkan mati-matian, kan gitu. Iya. Itu harapan saya adalah itu. Dan seragam yang pakai juga siapa aja dengan Pak, bukan saya, gitu. Itu kan jangan pakai sendiri seragamnya itu. Jadi karena waktu yang sangat terbatas, karena saya ingin 2 Desember itu semuanya sudah pakai seragam PDH. Makanya saya memvalidkan pemesanan PDH dari kabupaten ke kabupaten untuk nanti bisa dipakai di Demak. Kemudian yang ketiga adalah tentang Demak 2 Desember. Kenapa doa lintas agama di Demak wajib diikuti oleh seluruh anggota YSN semua provinsi, bukan hanya 4 pilar. Ini semuanya lagi ubyek-ubyek ya Pak. Di Papua, Papua Barat, Sulawesi dan lain sebagainya. Ini ubyek-ubyeknya untuk pesan kapal. Itu ada yang kemarin merujukkan merapat di Surabaya, ada yang kemudian merujukkan merapat di Semarang, karena memang ribuan orang nanti dari sana. Itulah kenapa harus seperti itu. Kalau saya menunggu panjenengan untuk memunculkan nama YSN, ini kayaknya terlalu lama Pak, karena banyaknya yang masih takut-takut dan malu-malu. Betul nggak Pak D? Betul. Makanya saya ingin YSN punya nama. Karena kita mau menjalankan program besar. Dengan punya nama besar, maka bismillah program-program JSN, walaupun itu adalah program membangun masyarakat, ini bisa diberi kelancaran. Makanya nanti akan kita adakan konvoy dari Bali, kemudian Jatim yang akan berkumpul di Ngawi, kemudian Jateng, kemudian Jogja, Banten dan lain sebagainya. Jawa Tengah bagian barat akan berkumpul di Semarang. Dan kita akan konvoy bareng-bareng menuju ke Demak. Itu. Dan provinsi lain nanti akan sebagian merapat di Surabaya dan sebagian merapat di Semarang. Kita akan konvoy bareng dengan mereka, seluruh anggota Tikus Piti sampai desa. Itu pada tanggal 2 Desember. Sehingga hari tanggal 2 Desember itu akan menjadi harinya YSN. Setuju ya Pak? Setuju. Biar nanti ke depan kita punya nama. Kemudian yang berikutnya adalah pemasangan banner dan bendera. Kemarin saya sudah mampir di Magetan, Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban. Itu disepakati tanggal 10 November mereka sudah memasang banner dan bendera sepanjang jalan sesuai dengan jumlah dewan yang ada, karena sudah diinstruksikan sepakat 1 orang dewan 1 bendera. Itu kalau membuat bendera kan ragatnya kurang lebih 10.000 sampai 15.000. 1 orang dewan 1 bendera. Kalau Lamongan ini sudah terbentuk berapa, ya itu nanti yang akan dijejer di pinggir jalan. Nanti akan digaduk dengan Tuban otomatis ya, untuk arah ke Ngawi. Sehingga nanti Bali itu nanti sudah hitam dengan seluruh kabupaten memasang bendera di sepanjang jalan. Kemudian sampai di Jawa Timur sudah hitam semuanya dan lain sebagainya sampai Jateng sampai ke Demak. Kemudian banner untuk Magetan alhamdulillah sudah dipasang tiap kecamatan bannernya. Banner sukseskan doa lintas agama 2 Desember 2016 di Kabupaten Demak, Yayasan Surya Nuswantara. Sudah kendel Magetan. Jadi sudah dipasang per kecamatan 2 banner ya Pak, 2 banner. Dan mungkin akan ditambahi lagi nanti tanggal 10 untuk pemasangan banner-banner di tiap kecamatan lagi untuk menambah yang sudah. Nah sekarang saya kembalikan ke Kabupaten Lamongan sebelum kita diskusi untuk bisa melaporkan tentang progress report
atau penambahan di dalam kelengkapan pengurus dan pengawas, dan juga kegiatan demak, dan juga dari pemesanan PDH. Untuk pemesanan PDH nanti bisa koordinasi dengan Mas Yudi Prayoga, itu nanti yang akan mengakomodir untuk pemesanan PDH itu, dan nanti kita sambung dengan diskusi kita. Monggo. Dengan Dimas Kanjeng itu kenal aja enggak Pak? Yesen dengan Probolinggo ya 360 derajat, bukan hanya 180 derajat, tapi 360 derajat, sangat berbeda. Memang YSN ini unik Pak. Dari awal pendirian digadoke jarine ISIS, jarine Gapatar, jarine apalagi itu. Terus terakhir itu taat pribadi, jarine Pendowo, macam-macam Pak. Itu. Padahal saya sudah menekankan dari awal bahwa YSN ini tunggal, tidak berkaitan dengan apapun dan tidak berkaitan dengan siapapun. Itu. Jadi kalau ada peristiwa di luar itu jelas bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada hubungan sama sekali dengan YSN. Itu. Saya tegaskan seperti itu. Seperti Probolinggo dan lain sebagainya, saya tahu tentang Dimas Kanjeng hanya dari televisi Pak. Sama. Sebelumnya juga belas, demi Allah saya tidak tahu. Jadi tahunya hanya dari televisi top. Itu ada kabar, kok ternyata di Probolinggo ada seperti itu kan gitu. Jadi itu seperti Gapatar juga dulu karena sama-sama Nusantara. Gitu, itu digaduk-gaduk wah YSN podo-podo Nusantara nih, ojo-ojo tunggale kan gitu. Jadi aneh-aneh Pak. Gitu. Jadi tapi saya minta YSN ini ayo kita jadi strongman. Ayo kita jadi manusia yang benar-benar TKT kuat. Jadi manusia yang kuat. Kalau memang kita TKT di YSN, maka tidak akan mudah yang namanya terpengaruh suara di luar atau kejadian di luar kan gitu Pak. Setuju ya Pak ya? Oke, monggo. Terima kasih. Ya terus ya nggak apa-apa itu. Pangapunten nggih Pak. Kemarin sudah diinstruksikan Pak Sigit untuk agenda hari ini. Tiap kabupaten yang saya singgahi, saya ingin melihat dari progress report tiap kabupaten, dari perkembangan tiap kabupaten di dalam progress report. Sehingga saya singgahi ada 3 agenda, yaitu tentang progress report kelengkapan pengurus dan pengawas, kemudian tentang PDH dan lain sebagainya. Untuk progress report nanti bisa dilaporkan dengan Pak Sigit. Itu. Kemudian karena kita meningkat waktu, ini nyuwun pangapunten sangat karena ini menjelang Jumatan dan nanti juga ditunggu di Sidoarjo dan lain sebagainya, insya Allah seperti itu. Jadi kita langsung diskusi saja ya Pak ya. Untuk saya menanyakan kalau progress report nanti dengan Pak Sigit langsung untuk masalah progress reportnya karena ada wilkernya. Jadi kita mulai menata sistemnya. Kalau di Lamongan kan wilkernya ada di Pak Rohmani ya, kalau nggak salah. Pak Rohmani mengajunya ke Pak Rohmani dan juga ke Pak Sigit Prawoso selaku koordinator wilayah Jawa Timur. Untuk wilker atau wilayah kerja pembina wilayah kerja di Lamongan adalah Pak Rohmani. Dan tidak boleh mengacu ke wilker yang lain. Karena apa? Nanti tidak ngacu Pak. Karena kalau wilker yang lain ini otomatis kadang-kadang kan informasinya akan beda. Jadi mengajunya di 1 titik yaitu Pak Rohmani dari Tuban. Gitu ya Pak D. Kemudian untuk saya menanyakan untuk pemesanan PDH untuk Lamongan itu sudah sejauh mana untuk pemesanan PDH-nya? Kalau hari ini ada pemesanan PDH bisa dengan Mas Yudi Prayogo langsung, dan sampai di Lamongan ini sudah terbentuk berapa? Untuk saat ini kemarin yang ada di sekretariat kecamatan itu baru terbentuk 50%. Gila. Ya. Tadi yang saya 50% dari berapa kecamatan? 27 kecamatan. Ini berarti sama dengan Bojonegoro. Iya. Oh 28. Ini Bapak. Untuk Lamongan itu 20 kecamatan. Kemudian pada periode 2015 ini terbentuk 14 kecamatan
itu ditelusuri oleh teman-teman pengurus baru Kabupaten Lamongan, ternyata 14 itu bongkar pasang, Pak. Dalam pengertian tambal sulam. Dalam pengertian mereka itu banyak mencari pekerjaan keluar sehingga meninggalkan yayasan. Kemudian kami dalam proses ini bersama dengan ketua pengurus kabupaten, ini yang baru ini adalah pengurus yang reshuffle kedua kalinya. Seperti kabupaten ini reshuffle kedua kali, mudah-mudahan nanti ini adalah reshuffle terakhir. Amin. Kemudian kecamatan, 3 kecamatan terbentuk, yang Laren itu reshuffle, kemudian Sambeng baru, Turi baru, kemudian 1 desa Jati Pandak baru. Iya. Kemudian program depan akan Validnya, Mbah. Keseluruhan. Validnya dari yang sudah masuk di sekretariat ada berapa orang? Pengurus dan pengawas-pengawasnya sudah ada yang masuk belum? Sudah. Iya. Kurang lebihnya ada berapa? yang ini 90 orang. 90 orang. Nah, kemudian yang akan ditindaklanjuti di seluruh kecamatan Iya. dengan menurut level yang sudah dibagi. Iya. Untuk pemesanan PDH-nya untuk Lamongan gimana Mas Yudi? Disamakan dengan yang lain atau bagaimana? Untuk tanggalnya? Boleh. Hah? Iya, maksudnya disamakan maksimalnya. Kemarin saya dari Magetan, Madiun, Ngawi dan lain sebagainya sepakat mereka total sampai desa maksimal tanggal 2. Tanggal 2 besok. Yang sudah masuk, yang belum mempunyai PDH itu bisa membeli dan memesan PDH itu maksimal tanggal 2. Bagaimana dengan Lamongan? Begini Bapak, pada saat pengurus Kabupaten Lamongan mengikuti daftar ulang di Solo, teman-teman pengurus baru sudah membeli alat ribut ini, semuanya sudah beli. Kemudian semua. untuk itu apakah itu diizinkan, apakah memang harus PDH lengkapnya dengan kainnya. Kalau yang dulu sudah beli semua Pak, alat ributnya ini, kemudian bajunya sedia sendiri, itu Pak yang saya sampaikan. Kalau memang itu diizinkan, nanti yang lain pun juga akan seperti itu, mengingat keringanan mereka. Iya, saya tanyanya ke BU. Gimana Mas Yudi? Boleh aja Pak, ini sebagai pelengkap, cuman jepengnya tidak diperkenankan. Iya. Karena kan gini Pak, itu kan merek ya. Merek itu kan juga sudah saya daftarkan di hati. Lah kalau itu nanti ditemplek di sembarang kain, nanti orang luar yang tidak tahu apa-apa, oh kok mereknya jebeng kok baknya ini kan gitu. Takutnya akan mempengaruhi produk depan. Karena jebeng ini kan produk nasional. Jadi takutnya akan mempengaruhi produk depan. Kalau kemarin saya menyarankan ya PDH yang memang kainnya sudah standar, drill, Castillo kan gitu. Jadi untuk ke depan kan bisa dilihat orang itu bahwa kualitas dari jebeng itu ada kan gitu. Itu seperti itu Mbak. Kalau seperti itu bagaimana Mbak? Ya kalau itu memang sudah suatu kewajiban ya kami akan Siap. pengurus kabupaten. Itu ya Pak Di ya. Kalau itu memang sudah kewajiban. Iya. Misalnya sampai tanggal 2 bagaimana? Karena gini, ini tanggal 2 Desember itu kan tinggal 1 bulan Pak masa. Lah sementara ini pemesanan PDH itu kan banyak sekali Pak. Kenapa kok sampai saya touring dan agendanya salah satu tentang pemesanan PDH? Karena mepetnya waktu. Lah produksi baju ini kan butuh waktu Pak. Kalau cuma sedikit ya apa-apa, jumlah banyak dari berbagai kabupaten di tiap provinsi, di semua provinsi kan pasti ini sekretariat sampai kebingungan Pak. Nah, oleh sebab itu kita jadwalkan untuk Jawa Timur tanggal 2 maksimal itu bisa sudah pesan semua. Sehingga bisa dibikinkan dengan tenggang waktu berapa minggu kan gitu. Itu seluruh Jawa Timur bisa disebarkan dan sekalian kalau bisa dengan KSB-nya Pak. Ya, jadi nanti kita belikan seragamnya sekalian SK nih. Administratifnya juga rampung, seragam ya duwe, jadi punya seragam tapi juga sudah benar-benar resmi masuk YSN.
Itu. Jadi pesan PDH sekalian KSB minta draft dari Sekretariat Pusat untuk pengisian KSB SK-nya. Bisa nurun di Tuban. Bisa nurun di Tuban, Mbak. Iya, Pak D, bisa nurun di Tuban untuk draft di dalam SK. Nanti dibikin aja di sini. Kemudian nanti tinggal diberikan Sekretariat Pusat, tinggal ditandatangani, Pak. Itu lebih mempercepat. Nanti ditunggu sehari langsung jadi, Pak SK. Kemudian nanti data untuk foto dan lain sebagainya minta draft Sekretariat Pusat sesuai dengan format sana untuk dibikinkan ID card. Itu seperti itu nggih, biar mempercepat administratifnya juga. Setuju ngoten nggih Pak nggih? Oke. Nggih. Iya. Tapi itu berlaku yang belum punya seragam. Tapi yang sudah punya seragam nggak perlu beli lagi, cukup memasukkan KSB-nya saja. Yang jelas Lamongan yang belum. Kalau Ini banyak yang sudah pakai. IT spesialis IT takut KSB. ini yang Bagian itu lengan panjang. harganya berapa nanti 100.000. Untuk bendera mau dibikin sendiri di kabupaten atau pesan di pusat? Bikin sendiri saja nggak apa-apa untuk bendera. Iya. Iya. Untuk bajunya jalur WA itu. Biasa minta waktu sebentar untuk badan usahanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tentang angon, maksudnya gimana? Yaitu orang-orang atau desa-desa yang orangnya belum masuk di struktural pengurus maupun pengawas, ini bisa mendaftar sebagai simpatisan dengan cara mengisi belangko yang sama, syarat-syaratnya sama, tetapi tidak bayar, dan besok akan mendapatkan kesejahteraan. Karena beliau Pak Tuntas mengacu kepada dokumen atau tujuan Yayasan Surya Nuswantara, yaitu mensejahterakan rakyat Nuswantara Milwatekta. Kalau hanya 18 orang per desa, padahal biasanya per desa ini penduduknya ada kurang lebih 2.000 ke atas. Nah ini kan akan pincang nanti. Tetapi kalau semua nanti bisa masuk sebagai simpatisan, maka desa itu akan maju dan perekonomiannya pun akan lancar. Saya kira seperti itu panjenengan bisa memahami, dan tolong setelah jenengan masuk ini jangan terus berhenti. Alah aku mlebu wis gampang, wis aman. Panjenengan punya kewajiban untuk menyelesaikan struktural, apalagi yang di kecamatan. Kalau sudah duduk di kecamatan tidak bisa menyelesaikan desanya, ini nanti akan dievaluasi. Jadi seperti itu. Tolong untuk syarat menjadi simpatisan ini tidak terbatas jumlahnya. Walaupun satu desa mau dimasukkan semua juga tidak masalah. Karena apa? Ini yayasan kita ini butuh nama, butuh anggota yang besar dan kekuatan yang besar. Maka untuk itu tolong kalau simpatisan ini betul-betul terbentuk, penjenengan ini loh kalau sudah menyatu, salah satu kepingin jadi lurah misalnya, kalau semua sudah masuk di simpatisan dan mendapatkan kesejahteraan, ini akan sangat mudah sekali. Tetapi yang terjadi nanti adalah karena sudah mendapatkan kesejahteraan dari yayasan, maka tidak perlu yang neko-neko. Jadi seperti itu. Apalagi Dewan Kecamatan, Dewan Kabupaten, ini sudah sejajar. Kalau istilahnya kecamatan ya sejajar dengan camat, kalau kabupaten sejajar dengan bupati dan sebagainya. Nah maka untuk itu tolong ini betul-betul panjenengan pikirkan, jangan memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga sanak saudara yang belum masuk. Dan syaratnya yang penting sudah punya KTP. Jadi anak kecil tidak boleh dimasukkan. Seperti itu. Kalau bisa terwujud, insya Allah Yayasan Surya Nuswantara akan bisa mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan rakyat Nuswantara Milwatekta. Demikian harapan saya. Untuk progres selalu berhubungan dengan Pak Romani dan Pak Sigit sebagai pengampu Wilker Jawa Timur.
Kurang lebihnya demikian. Kemudian untuk acara di Demak tanggal 2 Desember nanti, ini tidak semata-mata hanya berkumpul di sana, tetapi ada tujuan yang lebih dari itu, yaitu YSN butuh nama. Sekarang ini panjenengan malu-malu kucing, takut-takut ya dan tidak, ya dan tidak. Tetapi tadi sudah diterangkan oleh beliau Pak Tuntas, semuanya sudah resmi, baik secara hukum nasional, hukum yang lain, semuanya tidak melanggar. Maka untuk itu jangan takut-takut memakai baju atau seragam YSN. Tunjukkan. Ini ada satu dewan dari Purwodadi, dia seorang sopir. Setiap dapat charteran, baik ke Jakarta, ke Banten dan sebagainya, selalu pakai seragam Yayasan Surya Nusantara. Insya Allah ketika ada operasi ditanya, jawabannya lihat Pak di internet gitu. Jadi polisi sendiri bingung Pak waktu itu. Jadi ini hebatnya di situ, akhirnya nggak ditilang. Nah ini jadi ini terbukti Pak. Jadi monggo panjenengan jangan takut-takut memakai atribut Yayasan Surya Nusantara. Kita harus bangga sehingga tanggal 2 Desember nanti kita hitamkan sepanjang jalan dalam perjalanan menuju ke Demak. Itu yang terpenting sehingga akan dikenal oleh publik dulu. Iki macet apa kan gitu. Nanti publik akan mengetahui bahwa Yayasan Surya Nusantara memang tidak main-main. Perlu dengan ketahui sebenarnya Jawa Timur ini tugasnya berat karena nanti dari Irian, dari Sulawesi, dari Kalimantan ini menyandarnya kapal di Jawa Timur, di Surabaya. Karena kemarin diusahakan di Semarang ternyata tidak bisa Pak, jobnya tidak ada. Akhirnya merapatnya di Jawa Timur, dan Jawa Timur ini dibebani untuk mencarikan bus Pak. Kalau yang Bali rencana busnya langsung masuk kapal, kemudian nanti bersama-sama konvoi ke Ngawi, disambung oleh Jember, Banyuwangi dan sebagainya sampai termasuk Lamongan ini. Maka nanti sebenarnya berat tugasnya. Maka untuk itu mulai sekarang silahkan ditata teknisnya supaya nanti betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu apa yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua, sehingga nanti harapannya dengan event 2 Desember itu akan menjadi tolok ukur oleh beliau Pak Tuntas untuk segera dilangsingkan atau tidaknya akan dilihat dari kegiatan itu nanti sudah layak apa belum. Kalau memang sing teko dingklencir ya mohon maaf. Jadi seperti itu. Harapan saya monggo ini panjenengan harus betul-betul memahami tentang itu. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan semua. Ada kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Sigit mau disampaikan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terasa sumuk, tapi bukan karena cuaca. Saya merasa sumuk, sadar. Karena saya ini sebetulnya adalah asli Lamongan. Saya ini asli Lamongan, asli saya di Babat. Cuman mulai tahun 98 saya dapat jodoh di Magetan dan akhirnya pindah ke Magetan. Dan makanya begitu masuk Lamongan kental sekali. Bahkan tadi maem di tempatnya Abah Sukron itu masakan itu sudah lupa lama rasanya, ingat lagi. Terima kasih Mbak Sukron. Saya Babat Jalan Jombang sebelum Jombangan Sepur itu ada toko jamu punya Haji Munib, itu kakak saya. Iya, betul itu kakak saya. Ini Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Selaku penanggung jawab yayasan di Jawa Timur, saya tidak ingin kegiatan di Gunung Kidul terulang kembali. Sehingga doa lintas agama yang sudah menjadi kegiatan rutin, kegiatan tahunan yayasan ini,
Jadi nanti yayasan sudah melaunchingkan, sudah menjalankan program utama, maka kegiatan tahunan berupa gelar seni budaya, doa lintas agama, dan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan itu tetap dilaksanakan. Maka di 2 Desember nanti saya juga tidak ingin ini sebuah main-main. Saya sampaikan kepada penjenengan, untuk penjenengan sampaikan kepada teman-teman di bawah. Karena kegiatan GSBN di Gunung Kidul banyak yang tidak hadir karena apa? Tidak mendapatkan informasi dari teman kabupaten dan kecamatan. Maka untuk kegiatan 2 Desember nanti, saya tidak menerima permintaan izin untuk tidak hadir di kegiatan itu kecuali sakit. Ada Pak ya? Jadi saya tidak menerima izin, permohonan izin untuk tidak ikut di dalam kegiatan itu kecuali mereka yang sakit. Sakit itu bisa karena hamil, melahirkan, atau menyusui. Jadi saya tidak mau. Maka kalau misalkan sampai terjadi orang yang dulu kerja di luar negeri karena hanya sebatas GSBN dia tidak bisa hadir, akhirnya minta surat dari lurah, waktu itu saya terima. Tapi untuk sekarang, walaupun itu Dewan Desa yang saat ini kerja di luar negeri, ketika doa lintas agama di 2 Desember nanti, saya tetap mewajibkan datang. Saya tidak mau ada izin karena menjalankan tugas bekerja. Tetapi saya pun juga berpikir karena di 2 Desember nanti itu merupakan tolok ukur dari kevalidan anggota kita. Maka agar teman-teman atau saudara-saudara nanti semuanya hadir, saya akan memberikan sebuah pilihan. Dan mohon maaf, ini bukan keputusan yayasan, tapi ini adalah dari wilayah Jawa Timur. Saya ingin Jawa Timur semua gebrika datang ke Demak tanpa kecuali, dari pembina yang ada sampai tingkat desa. Siap. Maka yang tidak hadir karena kerja, silahkan pilih. Tetap kerja dan tetap bisa masuk di YSN. Kalau penjenengan mau ganti saya 1 juta untuk membantu panitia Demak di dalam penyelesaian masalah biaya. Tujuan saya bukan agar mereka bayar 1 juta, Pak. Tujuannya apa? Agar mereka tetap hadir. Artinya tidak ada pilihan. Tapi toh kalau misalkan ada orang yang bekerja per hari ku aku oleh 2 juta ya. Aku nek gak melok blas rugi, luwih apik aku terbati, monggo. Tetapi izin yang lain tanpa adanya kompensasi itu saya tidak mau terima. Artinya yang tidak hadir di GSBN digelar doa lintas agama nanti, saya menganggap dia bukan barisan dari tikus piti Jawa Timur. Paham Pak ya? Kemudian yang kedua, masalah progres. Untuk pengurus pusat di Kabupaten Lamongan ada berapa Pak Tarif? Untuk pusat Lamongan itu Penjenengan yang saya tahu. ya, terus yang mendahului apa Sukon? Nggih Pak, Sukon pengawas nggih. Iya. Apa Sukon kan pengawas ya? Dewan Suro. Kemudian Pak Obra ini sudah tidak aktif. Kemarin gini, saya di Malang tanggal 18 sudah menggelar rapat atau pertemuan Dewan Pusat se-Jawa Timur, ditambah dengan di Panean validasi pengurus pusat di Jawa Timur tapi di Panean. Saya sudah menyampaikan beberapa komitmen yang harus dijalankan oleh pengurus pusat. Setiap minggu masing-masing daerah harus melaporkan progres tentang perkembangan struktural, baik itu pengurus maupun pengawas. Alhamdulillah Pak Karpin memang menyampaikan. Bahkan di Ngawi kemarin
ada progres 9 orang kali 3 ada 27 orang Pak tertinggi. Sehingga uang yang penjenengan berikan kepada saya 2.700.000. 2.700.000 Pak. Nah iya 2.700.000. Berarti ada 27 orang. Iya, kecamatan Sampeng dan kecamatan Turi. Kecamatan Sampeng dan kecamatan Turi. Maka kalau saya menilik dari data yang ada di sekretariat, kalau Pak Tarbin mengatakan Lamongan baru 90 orang, kalau kita hitung kali 100 kan berarti cuma 27 juta. Padahal saya melihat di sana dana itu lebih dari 27 juta di sekretariat itu. Oh begini Bapak. Lagi sebentar. Artinya apa? Data yang penjenengan miliki saat ini itu pun juga belum valid. Karena masih banyak biaya dana yang penjenengan setorkan di sekretariat daripada data yang penjenengan miliki. Progres itu kita sepakat Pak. Progres itu meliputi 4 hal. Biar penjenengan nanti nggak masalah data nggak kepontal. Progres itu 1 ada fotokopi KTP, 2 pas foto, 3 surat kesanggupan, dan yang keempat adalah dana 100.000. talangan. Jadi kalau namanya progres berarti 4 ini harus sudah ada ini, sehingga jangan sampai dananya sampai terima, datanya engkung kuai. Nah ini nanti yang menimbulkan masalah di belakang hari. Itu Pak ya. Nah, agenda perjalanan saya bersama pemilik itu ada 3. Yang pertama membicarakan tentang gelar doa lintas agama sudah, masalah pesanan PDH juga sudah. Saya berharap karena kegiatan di Ngawi sampai sekarang juga lebih dari 1 minggu, harapan saya Lamongan hari ini ada pertumbuhan untuk penambahan struktural. Itu Pak Tarwin ya. Jadi kalau ada sekarang pun juga nanti saya ambil. Itu Pak Tarwin ya. Itu aja. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang berkenan, karena kita juga ditunggu Sidoarjo dan Madura. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saya Pak Sigit. Karena menginjak waktu, saya pertanyaan terakhir untuk Kabupaten Lamongan. Rencana untuk pendirian banner tiap kecamatan akan dimulai sama dengan yang lain tanggal 10 dan benderanya. Gimana Pak? Tanggal 10 November. Iya. Iya Pak. Jadi saya berharap tanggal 10 November itu seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia sudah memasang banner tiap kecamatan yang sudah terbentuk dan bendera di sepanjang jalan. Sesuai dengan jumlah tikus piti yang ada. 1 orang 1 bendera. Itu. Kalau di Lamongan masih mudah-mudahan sampai tanggal 10 sudah terbentuk banyak. Sedangkan bukan 90 bendera kan gitu. Karena saat ini data yang baru divalidkan kan baru 90. Tapi sebenarnya kayaknya untuk Lamongan kalau tadi dibocori Pak Sigit, karena saya kan nggak tahu administratif Pak. Saya nggak tahu sekretariat berapa jumlah persis yang ada di Lamongan. Kalau memang dana itu lebih besar dari data 90, berarti kan jenengan masih punya nyelengi orang di sini. Masih punya talangan. Gitu. Malah turah dananya. Berarti kan punya celengan orang lain, itu dana siapa? Kan itu. Nah tadi di depan kan sudah menyampaikan bahwa Lamongan itu selalu bongkar pasang. Oh gitu, iya. Sehingga yang meninggalkan itu punya dana talangan di sana. Oh gitu, iya. Ya nanti segera dikroscekan dan juga segera di balance, diseimbangkan antara dana yang ada di pusat dengan data yang ada di sini. Yang ini saja, kecamatan Modo 1 kecamatan sudah PIP datanya, dana sudah ditransfer, saya transfer sudah. Kemudian orang-orangnya karena di situ buka perusahaan baru, semua masuk perusahaan. Kami klarifikasi katanya sudah secara sukarela meninggalkan yayasan. Oh gitu, iya. Itulah Pak, makanya punya dana di sana Iya, orang-orang. tapi tetap harus di cross check ya Pak. Karena saya nggak mau kok dana lebih besar dari data. Saya nggak mau nunggak, karena itu nanti dikembalikan masalahnya. Gitu, mata Tapi nanti gini ya, saya tidak ingin karena penjenengan punya celengan dana di sana, sehingga ketika penjenengan ada rekrutan baru,
uang itu untuk ganti yang lain jangan. Masalah pengembalian dana itu adalah tanggung jawab yayasan yang sudah disampaikan di dalam pemberitahuan secara resmi. Iya. Baik yang masih masuk atau yang keluar tetap akan dikembalikan Pak nanti lewat pengurus kabupaten. Jadi dibelasi Iya. Iya. Tetap wajib Biar karena apa, kita organisasi resmi, jadi semua kan pakai prosedur. Oke. Gitu. Jadi seperti itu, nggih. Itu tadi yang saya tanyakan tanggal 10 bagaimana? Siap. Siap, nggih Pak, nggih, untuk pemasangan banner tiap kecamatan. Siap. Titik-titik protokol, kemudian juga pemasangan bendera. Jadi saya berharap nanti tanggal 10 seluruh Indonesia itu sudah terpasang banner dan bendera. Sehingga kita sudah tidak ada malu-malu dan takut-takut lagi, Pak. Nggih. Ngoten. Saya kira PDH-nya maksimal tanggal 2. Tanggal 2. Kalau hari ini ada yang mau pesen ke Mas Yudi silakan. Ada orangnya. Nah, Kalau ini, Mas. misalnya, oh saya mau pesen sekarang, ya nggak apa-apa. Ini ada Mas orangnya. Judas. Untuk berkaitan dengan PDH, insya Allah nanti setelah kundur, mangke Oh iya. Monggo. Intinya maksimal tanggal 2 itu seluruh anggota YSN sudah pesan PDH. Itu ya Pak D. Tapi permasalahan ini penjenengan dengan diwujudkan pesanan ada dananya gitu Pak. Oke. Iya, pasti. Jadi Iya. Enggak hutang. Pak D, Masuk ke minta nomor ini. teleponnya Mas Yudi, nanti langsung menghubungi Mas Yudi Prayoga Mas Yudi. di dalam pemesanan. Nomor HP-nya Mas Yudi. Iya. Itu. Iya, tanya apa? Oh iya. Kalau yang jenengan tanyakan tadi, itu bisa jenengan tanyakan di Pak Rohman. Iya, karena saya sudah menceritakan masalah pendanaan YSN ini berulang-ulang kali Pak. Nanti tidak Iya, betul. takut saya malah riak, takut Iya. saya. Jadi mohon maaf Jangan sampai untuk over. menceritakan tentang pendanaan YSN bisa ditanyakan ke Wilkernya atau pusatnya, saya kira juga udah tahu karena Pak Tarbin sering ketemu di sekitarnya. Mungkin ngerti nggih Pak Din, nggih. Nggih, karena ini waktu sudah hampir jam 11 dan ini menjelang sholat Jumat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan nanti ke depan itu saya amanahkan di Dewan Kabupaten Iya. Lamongan. Jadi nanti tidak perlu absen di Demak. Sana Absen sudah silakan jadi, start dibawa aja. dari sini, di absen sendiri oleh Dewan Kabupaten, pengurus dan pengawas, ditandatangani dengan berita acara yang ditandatangani oleh 9 pengurus dan pengawas, dan kemudian saya hanya melink ini adalah sebuah amanah. Dan saya berharap dengan kita menjaga amanah yang kecil, itu insya Allah kita nanti bisa melaksanakan amanah yang besar. Gitu ya Pak Din? Sepakat gitu ya? Jadi saya percaya dengan Kabupaten Lamongan untuk masalah absensi. Jadi nanti tinggal di Demak, tinggal dikasihkan daftar absensinya. Karena tidak mungkin nanti kita melakukan absensi di Demak, karena yang lautan manusia Pak, akan sangat kerepotan sekali. Jadi saya percayakan Kabupaten Lamongan untuk absensi sendiri, tetapi disertai dengan berita acara pertanggungjawaban dari 9 Dewan Pengurus dan 9 Dewan Pengawas, ditambahi dengan pembina dan pusatnya. Mungkin gitu ya Pak ya? Iya. Matur nuwun sangat, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya maupun tindakan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi saya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berangkat ke wilayah lain, nanti saya mohon pengurus, nanti mari mohon pertemuan sejenak. Itu Bapak Ibu sekalian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti Mas Tuntas nanti